Ada kalanya hidup terasa berat, seperti hujan yang datang tanpa permisi, membasahi segala yang kita miliki, dan memaksa kita melangkah pelan-pelan. Dalam ketenangan momen itu, kita mungkin ingin lari atau mengeluh, namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun mendalam. Kita tidak mengendalikan hujan, tapi kita dapat mengendalikan cara kita berdiri di dalamnya. Setiap tetes yang jatuh mengingatkan kita bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan guru yang menuntun kita untuk bertahan, menumbuhkan ketahanan, dan menemukan kedamaian di tengah badai. Tidak semua hari cerah, dan bukan setiap rencana berjalan mulus. Namun dengan kesadaran akan hal itu, kita belajar menerima, beradaptasi, dan berkembang. Hujan yang tampak menakutkan bisa menjadi ladang bagi pertumbuhan pribadi. Kita hanya perlu belajar melihat dengan mata yang sabar dan hati yang terbuka. Ada suatu fase dalam kehidupan modern ketika saya menyadari bahwa kerentanan bukan sekadar titik lemah yang harus disembunyikan. Dunia kini menempatkan performa sebagai ukuran utama keberhasilan. Setiap langkah dinilai, setiap suara ditimbang, dan setiap kekurangan berpotensi menjadi bahan penghakiman publik. Namun di tengah tekanan itu, saya mulai memahami bahwa kerentanan justru adalah kondisi yang membuat manusia dapat tumbuh. Seperti tanah yang tampak rapuh ketika diguyur hujan, ia tidak sedang melemah. Ia sedang dipersiapkan untuk menyerap unsur yang dibutuhkan agar sesuatu dapat bertumbuh dari dalamnya. Kerentanan menghadirkan ruang kosong, ruang yang seringkali tidak nyaman. Itu adalah ruang yang memaksa saya melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa lapisan pembenaran. Di ruang itu saya menilai kembali keputusan, memeriksa luka, dan mengakui hal-hal yang sebelumnya saya tolak untuk hadapi. Proses ini tidak pernah mudah. Dunia yang menuntut ketahanan tak henti-hentinya membuat saya ingin menutup ruang tersebut, menumpuknya dengan distraksi, atau menolaknya dengan ambisi tanpa arah. Namun hujan metaforis dalam hidup selalu datang, membasahi kembali permukaan yang saya coba keras keringkan. Saya mulai menyadari bahwa kerentanan adalah bentuk kejujuran yang paling fundamental. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan tanpa keberanian mengakui area yang belum kuat. Hujan mengajarkan bahwa kelembapan yang meresap ke kedalaman tanah justru membuat akar dapat menyebar lebih luas. Dalam kehidupan personal, itu berarti menerima bahwa rasa takut, ragu, dan kecewa bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses memperkuat fondasi diri. Terkadang saya bertanya, mengapa manusia begitu takut terlihat rapuh? Barangkali karena kita terbiasa melihat kerentanan sebagai ancaman reputasi. Kita hidup dalam ruang publik yang serba tersorot. Kesalahan kecil dapat menjadi percakapan besar. Tetapi seperti tanah yang membutuhkan hujan, saya menyadari bahwa saya membutuhkan momen-momen rapuh itu untuk memahami diri secara utuh. Kerentanan membuka ruang bagi empati, memperhalus cara saya memandang orang lain, dan menurunkan kecenderungan untuk menghakimi. Pada akhirnya, kerentanan bukan kondisi pasif, ia adalah tindakan aktif untuk memberi diri kesempatan tumbuh. Hujan memang membuat dunia tampak kacau sesaat, sama seperti kerentanan membuat hidup terasa tidak stabil. Namun setelahnya, ada kesuburan baru yang tidak mungkin hadir tanpa proses itu. Dan saya belajar sedikit demi sedikit bahwa menjadi rapuh bukan berarti saya gagal bertahan. Justru melalui kerentanan itulah saya menemukan cara bertahan sambil tumbuh. Ada masa ketika saya merasakan tekanan sosial begitu intens, hingga seolah-olah seluruh dunia sedang menilai langkah saya. Dalam lingkungan modern yang bergerak cepat, ekspektasi datang dari berbagai arah, keluarga, rekan kerja, masyarakat, bahkan algoritma media sosial yang seolah menentukan standar mengenai siapa yang pantas disebut berhasil. Tekanan itu seringkali tidak terlihat, namun terasa menembus batas pribadi, memaksa saya untuk berusaha tampil kuat, tangguh, dan selalu selangkah di depan. Namun seiring waktu, saya mulai memahami bahwa tekanan bukan sekadar beban. Ia adalah proses pengujian yang membantu saya mengakar. Saya mengamati bagaimana hujan, yang kerap dianggap mengganggu, justru memberikan kesempatan bagi tanah untuk memadat secara alami sebelum menjadi dasar bagi pertumbuhan yang lebih kuat. Konsep ini memberi saya cara baru untuk menafsirkan tekanan dalam hidup. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, saya mulai menilai tekanan sosial sebagai medan latihan ketahanan. Ia memaksa saya mengevaluasi prioritas, menguji komitmen,
dan menegaskan nilai yang benar-benar ingin saya pegang. Dalam suasana yang penuh kompetisi, saya menyadari pentingnya mengakar pada prinsip, bukan pada persepsi orang lain. Tekanan sosial memang bisa mengikis ketenangan, tetapi ia juga membuka ruang refleksi. Ketika saya merasa tersudut oleh tuntutan eksternal, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah langkah yang saya ambil benar-benar milik saya atau hanya sekadar respons terhadap ekspektasi orang lain? Pertanyaan sederhana itu menjadi penentu arah. Dalam diam saya belajar membedakan suara hati dari keramaian opini. Saya belajar bahwa keteguhan tidak tercipta dalam kenyamanan, tetapi dalam kemampuan untuk bertahan di tengah dorongan yang mencoba menggeser jati diri. Di era modern, validasi menjadi komoditas yang dicari banyak orang, namun saya akhirnya memahami bahwa validasi tidak akan pernah cukup jika akar diri tidak tertanam kuat. Tekanan sosial dapat membentuk, tetapi ia tidak boleh menentukan siapa saya. Saya memilih untuk menggunakannya sebagai energi, untuk menegaskan pijakan, bukan sebagai alasan untuk kehilangan kendali atas arah hidup. Seperti tanaman yang menghunjamkan akar lebih dalam saat diterpa hujan deras. Saya pun belajar memperkuat fondasi identitas saya. Tekanan tidak lagi saya pandang sebagai musuh, melainkan sebagai peringatan bahwa saya sedang berada dalam fase penting pembentukan diri. Ia memaksa saya berdiri tegak, menemukan keseimbangan, dan memahami bahwa pertumbuhan sejati tidak terjadi di permukaan, tetapi jauh di dalam tanah tempat akar itu memperluas jangkauannya. Dalam keseharian modern yang dipenuhi tuntutan dan arus informasi tanpa henti, saya sering merasa waktu berjalan terlalu cepat, seolah-olah setiap detik harus diisi dengan sesuatu yang produktif. Pemberitahuan yang terus berdatangan, layar yang selalu menyala serta tekanan untuk terus terhubung membuat pikiran saya terfragmentasi. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya kerap lupa bahwa manusia bukan mesin yang dapat bekerja tanpa jeda. Ada batas yang tidak terlihat namun nyata. Batas yang sering saya abaikan sampai akhirnya tubuh dan pikiran memaksa saya berhenti. Pada titik itulah saya menyadari bahwa hujan dengan ritme lembut yang memaksa suasana menjadi tenang sebenarnya membawa pelajaran penting tentang perlunya memperlambat langkah. Hujan memiliki cara unik untuk meredam dunia. Suara percikannya, bau tanah basah, dan redupnya langit seakan memperlambat pergerakan waktu. Dalam momen seperti itu, saya merasakan bahwa tubuh dan pikiran memiliki keinginan alami untuk kembali pada irama yang lebih manusiawi. Di tengah era digital yang dipenuhi rangsangan visual dan informasi instan, hujan menghadirkan ruang yang memaksa saya berhenti meski hanya sejenak. Ia mengingatkan bahwa keheningan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Saya mulai memahami bahwa terlalu banyak informasi dapat melemahkan kualitas refleksi. Ketika pikiran terus dijejali oleh berita, opini, tren, dan tekanan digital, saya kehilangan kesempatan untuk mendengar suara diri sendiri. Overload digital membuat saya sibuk, tetapi tidak selalu membuat saya berkembang. Dalam kondisi seperti itu, ritme hujan menjadi metafora bagi kebutuhan mendesak untuk melakukan detox mental. Saya perlu menyisihkan waktu untuk diam, untuk memproses pengalaman, dan untuk menata ulang prioritas. Tanpa itu, saya hanya bergerak bukan bertumbuh. Saya sering bertanya, mengapa kita merasa bersalah ketika berhenti sejenak? Barangkali karena budaya modern telah mengidentikan kesibukan dengan nilai diri. Ketika saya tidak sedang melakukan sesuatu, saya merasa tertinggal jauh. Namun hujan mengajarkan hal yang berbeda, bahwa jeda bukan tanda kemunduran, melainkan bagian dari siklus hidup yang sehat. Tanah yang terus dijemur tanpa pernah tersentuh, hujan lambat laun akan retak. Demikian pula manusia yang terus dipacu tanpa kesempatan memulihkan diri. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa menemukan irama tenang di tengah digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi strategi bertahan. Hujan mengingatkan bahwa kehidupan membutuhkan keseimbangan antara rangsangan dan keheningan, antara pergerakan cepat dan perlambatan yang disengaja. Ketika saya mampu menyesuaikan diri dengan ritme itu, barulah saya benar-benar dapat bertumbuh tanpa kehilangan jati diri. Di balik gemericik hujan, saya belajar bahwa ketenangan adalah fondasi dari kejernihan, dan kejernihan adalah prasyarat untuk bertahan dalam dunia yang tidak pernah berhenti bergerak. Ada fase dalam hidup ketika saya mulai memahami bahwa kesendirian bukanlah ruang hampa yang harus ditakuti. Selama bertahun-tahun,
Saya tumbuh dalam budaya yang memandang kesendirian sebagai tanda kekurangan. Kekurangan relasi, kekurangan penerimaan, atau bahkan kekurangan kemampuan sosial. Di era modern yang dipenuhi konektivitas instan, kesendirian sering disandingkan dengan kegagalan. Namun semakin saya menapaki perjalanan pribadi, semakin saya menyadari bahwa kesendirian justru merupakan ruang yang menyuburkan. Sebuah ruang di mana proses internal dapat berlangsung secara jujur tanpa gangguan penilaian dari luar. Kesendirian mengingatkan saya pada benih yang bekerja dalam gelap. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan, tidak ada tepuk tangan, tetapi di dalam kegelapan itu ada proses biologis yang sangat penting. Akar mulai tumbuh, struktur dasar mulai terbentuk, dan potensi yang tersembunyi mulai disusun satu persatu. Demikian juga dengan diri saya. Ketika saya memasuki periode-periode sunyi, saya menemukan bahwa pikiran saya dapat bernafas lebih bebas. Saya dapat mengevaluasi keputusan, menimbang ulang arah, dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya saya inginkan, bukan apa yang orang lain anggap ideal. Kesendirian memberi saya kesempatan untuk mendengarkan suara hati, sesuatu yang sering tenggelam di tengah bisingnya interaksi sosial dan hiruk-pikuk dunia digital. Pada awalnya keheningan itu terdengar asing, bahkan mengintimidasi. Tetapi lambat laun saya mulai menghargainya. Saya menyadari bahwa dalam ruang pribadi itulah saya dapat menjadi paling autentik. Kesendirian tidak memaksa saya menjadi versi terbaik diri saya untuk dilihat oleh orang lain. Ia mengizinkan saya menjadi versi yang jujur, lengkap dengan kekurangan dan ketidaksiapan. Saya juga memahami bahwa kesendirian bukan identik dengan kesepian. Kesepian adalah perasaan kehilangan keterhubungan, sementara kesendirian adalah kondisi yang memberi ruang bagi penguatan diri. Dalam kesendirian saya tidak terputus. Saya sedang membangun kembali koneksi yang paling fundamental, koneksi dengan diri sendiri. Dunia modern terlalu sering mendorong manusia untuk terus tampil, terus berbagi, dan terus memproyeksikan citra tertentu. Akibatnya, banyak orang mengalami kelelahan emosional tanpa menyadari bahwa akar persoalannya adalah tidak adanya ruang untuk kembali ke pusat diri. Hujan seringkali menciptakan suasana sepi, jalanan lengang, langkah melambat, dan dunia terasa mengecil. Namun di balik kesunyian itu, ada kesuburan yang sedang dipersiapkan. Kesendirian dalam hidup saya pun demikian. Ia memberikan kesempatan untuk memperkuat akar sebelum kembali menghadapi keramaian. Ia mengizinkan saya merawat luka yang tidak sempat saya perhatikan ketika saya terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan melalui kesendirian, saya belajar bahwa pertumbuhan paling bermakna justru terjadi ketika tidak ada satu pun yang melihatnya. Pada akhirnya, saya memahami bahwa kesendirian bukan ancaman, melainkan privilege yang tidak selalu disadari. Ia adalah fase penting dalam siklus pertumbuhan, seperti tanah yang perlu meresap air hujan sebelum dapat menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan dalam kesunyian itu, saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari. Kejelasan bahwa untuk tumbuh, saya tidak harus selalu bersama orang lain. Saya hanya perlu cukup berani untuk duduk bersama diri sendiri, bertahan, dan memberi ruang bagi potensi yang perlahan tumbuh dari dalam. Ada titik tertentu dalam perjalanan hidup ketika saya mulai menyadari bahwa kegagalan bukanlah batas akhir, melainkan bagian tak terpisahkan dari siklus pertumbuhan. Selama ini saya hidup dalam kultur yang merayakan keberhasilan secara berlebihan, seolah-olah pencapaian adalah satu-satunya ukuran nilai diri. Dalam dunia yang bergerak cepat, kegagalan dianggap sebagai catatan buruk yang harus segera disembunyikan atau dilupakan. Namun ketika saya mengalami rangkaian kegagalan yang mengguncang fondasi keyakinan saya, barulah saya memahami bahwa fase tergelap itu justru merupakan saat paling produktif secara batin. Seperti langit yang tampak paling pekat sebelum hujan turun, masa kegagalan sering menghadirkan ketidakpastian yang menekan. Saya pernah berada di titik di mana segala rencana tampak runtuh, di mana upaya yang saya bangun dengan tekun justru berujung pada hasil yang jauh dari harapan. Dalam keadaan itu, saya merasa kosong, seakan-akan seluruh perjalanan yang telah saya tempuh menjadi tidak berarti. Namun seiring waktu saya mulai melihat bahwa kekosongan itu sebenarnya menyediakan ruang untuk mengatur, ulang arah dan menata ulang prioritas saya. Kegagalan memiliki cara unik untuk memperlihatkan apa yang tidak dapat dilihat oleh keberhasilan.
Ia membongkar asumsi, memecah ego, dan menyingkap bagian-bagian diri yang selama ini tersembunyi di balik pencapaian. Dalam keheningan setelah kegagalan, saya menemukan kesempatan untuk merefleksi, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah langkah yang saya ambil benar-benar milik saya, atau hanya sekadar upaya memenuhi standar eksternal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlahan menjadi peta baru. Tanpa kegagalan, saya mungkin tidak akan pernah memiliki alasan untuk meninjau ulang arah hidup. Saya belajar bahwa kegagalan bukan proses yang harus dilawan, tetapi diterima sebagai bagian organik dari perjalanan. Tanah membutuhkan hujan agar dapat kembali subur. Demikian juga manusia membutuhkan kegagalan untuk menyadari titik-titik yang perlu diperbaiki. Kegagalan memaksa saya untuk berhenti, tetapi penghentian ini tidak sama dengan kemunduran. Ia adalah jeda yang mengizinkan saya mempersiapkan diri untuk pertumbuhan berikutnya. Dalam jeda itu, saya menyadari bahwa nilai diri saya tidak ditentukan oleh apa yang saya capai, melainkan oleh keberanian saya untuk bangkit kembali. Mungkin inilah paradoks terbesar dalam kehidupan modern. Kita hidup dalam dunia yang mengagungkan kemenangan, padahal manusia justru dibentuk oleh kegagalan. Saya akhirnya memahami bahwa hujan tidak datang untuk menjatuhkan tetapi untuk memperbarui. Dan sama seperti hujan yang meninggalkan bumi dalam keadaan lebih segar, kegagalan meninggalkan saya dalam kondisi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih mampu melihat jauh ke dalam diri. Pada akhirnya, saya menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita. Ia adalah bab yang mengantarkan saya pada pemahaman baru, pada kesadaran bahwa pertumbuhan sejati justru terjadi ketika saya berani menghadapi gelapnya langit hidup saya sendiri. Dari kegagalan saya belajar bertahan, dari bertahan saya belajar tumbuh. Dalam kehidupan urban yang semakin padat dan bergerak cepat, saya menyadari bahwa individualisme telah menjadi pola yang hampir tidak terelakkan. Setiap orang sibuk mengejar target masing-masing, melindungi ruang pribadinya, dan berusaha bertahan dalam kompetisi yang tidak pernah berhenti. Di kota yang penuh lampu dan suara, ironi terbesar adalah betapa mudahnya seseorang merasa sendirian. Namun di tengah atmosfer yang kering oleh jarak emosional, saya menemukan bahwa justru momen-momen hujan, baik secara harfiah maupun metaforis, menghadirkan kesempatan langka untuk merasakan kembali pentingnya empati. Ada saat-saat ketika hujan turun tiba-tiba dan memaksa orang-orang yang tidak saling mengenal untuk berkumpul di bawah satu atap kecil. Dalam keterpaksaan itu, batas-batas sosial yang biasanya begitu tegas tampak melunak. Tidak ada perbedaan status, latar belakang, atau kepentingan. Semua orang sedang menghadapi keadaan yang sama. Dalam momen seperti itu, saya menyadari bahwa kesulitan memiliki kemampuan untuk menyatukan manusia dalam bentuk yang sangat sederhana, kehadiran berdampingan tanpa pretensi. Hujan seakan meruntuhkan ilusi bahwa kita dapat berjalan sendiri tanpa pernah membutuhkan orang lain. Di tengah kota modern yang cenderung menormalisasi jarak, empati menjadi kemampuan yang tergerus secara perlahan. Saya sering melihat bagaimana orang tidak lagi saling memperhatikan, terlalu fokus pada layar atau urusan pribadi. Namun ketika situasi menekan muncul, seperti masalah kesehatan mental yang semakin meningkat, ketidakpastian ekonomi, atau tekanan hidup sehari-hari, saya memahami bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan mendasar untuk dipahami dan didampingi. Hujan, dalam metafora hidup saya, menggambarkan situasi ketika beban itu turun bersamaan, memaksa saya untuk melihat orang lain bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai sesama yang sedang berjuang. Dalam refleksi yang lebih dalam, saya menyadari bahwa empati bukan hanya soal memahami rasa sakit orang lain, tetapi juga tentang kesediaan untuk membuka diri. Individualisme yang berlebihan sering membuat saya sulit mengakui bahwa saya pun membutuhkan dukungan. Namun ketika hujan datang dalam bentuk masalah pribadi, saya belajar bahwa membiarkan orang lain hadir bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa saya adalah manusia yang tidak selalu mampu berdiri sendiri. Kesadaran itu memperhalus cara saya berinteraksi dengan orang lain, membuat saya lebih peka terhadap beban yang tidak terlihat. Kehidupan modern menawarkan banyak kemajuan, tetapi juga membawa konsekuensi berupa berkurangnya interaksi yang tulus. Hujan mengingatkan saya bahwa kedekatan tidak harus spektakuler, kadang cukup dengan membagi payung, menawarkan tempat berteduh, atau sekadar menyadari bahwa semua orang sedang melawan badai mereka sendiri. Dalam momen-momen sederhana itulah empati tumbuh kembali.
Ia menjadi kekuatan yang meruntuhkan dinding-dinding individualisme. Pada akhirnya, saya belajar bahwa empati adalah bentuk ketahanan emosional. Ia membuat saya mampu bertahan di tengah tekanan hidup yang terus berubah, karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Seperti hujan yang membuat orang berhenti sejenak dan menyadari keberadaan satu sama lain, empati mengingatkan saya bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi secara personal, tetapi juga melalui hubungan yang kita bangun, rawat, dan jaga. Bahkan di dunia yang semakin menuntut kita untuk berjalan sendiri. Dalam perjalanan hidup yang semakin dipengaruhi dinamika modern, saya sering dihadapkan pada kenyataan bahwa ketidakpastian adalah elemen yang tidak dapat dihindari. Perubahan datang begitu cepat, seolah-olah dunia tidak lagi memberi kesempatan bagi siapapun untuk menyesuaikan langkah. Ekonomi dapat berubah dalam hitungan jam. Teknologi berkembang dalam hitungan hari, dan relasi manusia tampak rapuh di tengah ritme kehidupan yang tidak pernah melambat. Di tengah ketidakpastian itu, saya belajar bahwa bertahan bukan sekadar kemampuan untuk tetap berdiri, tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika kehidupan memaksa arah yang berbeda dari rencana semula. Hujan, bagi saya menjadi metafora paling jujur tentang ketidakpastian. Tidak selalu dapat diprediksi dengan tepat kapan ia turun, atau bagaimana ia memengaruhi langkah saya. Kadang ia hadir sebagai rintik kecil yang menenangkan, tetapi di lain waktu datang sebagai badai yang membuat saya mengganti seluruh agenda. Namun justru dari ketidakpastian itulah saya mulai belajar tentang adaptasi. Saya memahami bahwa hujan tidak dapat saya lawan. Saya hanya dapat menyesuaikan diri, mengubah langkah, mencari tempat berteduh, atau menyesuaikan rencana hingga badai reda. Saya menyadari bahwa kehidupan modern sering mengajarkan sebaliknya, bahwa segala sesuatu harus diatur, direncanakan, diprediksi, dan dikendalikan. Namun realitas tidak patuh pada ambisi manusia. Ketika keadaan berbalik, saya sempat merasa kehilangan kendali. Seakan-akan seluruh struktur hidup saya runtuh hanya karena satu perubahan kecil di luar perkiraan. Tetapi di saat-saat seperti itu, saya mulai belajar bahwa kemampuan untuk beradaptasi adalah kompetensi emosional sekaligus strategis. Ia tidak membebaskan saya dari rasa cemas, tetapi memberi saya fleksibilitas untuk tetap melangkah meski jalurnya berubah. Adaptasi mengajarkan saya bahwa tidak semua ketidakpastian adalah ancaman. Sebagian dari mereka adalah peluang untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Ketika rencana gagal, saya dipaksa menemukan rute baru. Ketika kenyamanan terganggu, saya menemukan sisi diri yang sebelumnya tidak saya sadari. Ada aspek pembelajaran dalam setiap perubahan yang tidak saya rencanakan. Dan seperti tanah yang menerima curah hujan dalam berbagai intensitas, saya berusaha menerima perubahan sebagai bagian alami dari perjalanan, bukan sebagai sesuatu yang harus saya taklukkan. Dalam prosesnya, saya memahami bahwa ketidakpastian tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang ia hadir melalui detail kecil, perubahan sikap seseorang, keputusan mendadak, peluang yang muncul tanpa aba-aba. Di titik itulah adaptasi berperan. Saya mengalami bahwa semakin saya mencoba mengontrol segala hal, semakin besar frustrasi yang muncul. Namun ketika saya mulai berlatih untuk menerima, saya menemukan ketenangan baru. Bukan karena dunia menjadi lebih pasti, tetapi karena saya menjadi lebih fleksibel. Pada akhirnya, saya belajar bahwa ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Dan adaptasi adalah kemampuan yang membuat saya tetap bertumbuh di tengah perubahan. Hujan tidak mungkin saya hentikan, tetapi saya dapat belajar bagaimana berjalan di bawahnya. Dan dari situ, saya memahami bahwa bertahan bukan berarti tetap pada tempat yang sama, melainkan bergerak dengan pola baru, ritme baru, dan cara berpikir yang lebih matang. Adaptasi bukan sekadar respons, ia adalah strategi bertahan sambil tumbuh. Dalam perjalanan hidup yang semakin dipenuhi tuntutan produktivitas, saya sering mendapati diri terjebak dalam pola kerja tanpa jeda. Dunia modern merayakan kesibukan seolah-olah ia adalah satu-satunya bukti keberhasilan. Bahkan kelelahan pun kadang dianggap sebagai tanda dedikasi, bukan peringatan bahwa tubuh dan pikiran sedang melemah. Saya berada dalam lingkungan yang terus mendorong saya untuk bergerak, mencapai, dan memperluas diri. Namun pada titik tertentu, saya mulai menyadari bahwa dorongan itu
bila tidak dikendalikan justru menyeret saya menjauh dari keseimbangan yang sehat. Hujan, dengan ritme alamiahnya yang memaksa dunia melambat, akhirnya menjadi cermin bagi saya untuk menilai kembali dinamika antara produktivitas dan kebutuhan akan rehat. Hujan memiliki cara untuk menghentikan langkah. Jalan menjadi licin, udara menjadi dingin, dan aktivitas manusia melambat secara alami. Ketika dunia luar terpaksa berkurang temponya, saya merasakan bahwa tubuh saya pun ikut mengirimkan sinyal serupa. Ada kebutuhan untuk berhenti sejenak, untuk meresapi keadaan dan untuk memberi ruang bagi pemulihan. Namun dalam budaya yang menjunjung tinggi performa, berhenti sering dianggap sebagai kelemahan. Saya pun pernah merasa bersalah ketika mengambil waktu istirahat, seakan-akan saya sedang menunda pencapaian atau menyia-nyiakan kesempatan. Tetapi hujan mengajarkan saya bahwa pertumbuhan tidak mungkin terjadi tanpa fase pemulihan. Tanah yang terus-menerus diterpa panas akan mengeras dan retak. Demikian pula tubuh yang dipaksa bekerja tanpa henti akan mengalami kelelahan yang merapuhkan. Ketika saya mulai menerima kenyataan ini, saya memahami bahwa rehat bukanlah lawan produktivitas. Ia adalah bagian dari siklusnya. Ada bentuk pencapaian yang hanya dapat diraih ketika saya memberi ruang untuk menata ulang energi, menyusun kembali pikiran, dan menyegarkan kembali tujuan. Saya belajar mengamati ritme diri saya sendiri. Ada waktu-waktu tertentu ketika saya mampu bekerja dengan intensitas tinggi, dan ada pula waktu ketika saya memerlukan ketenangan. Pada periode-periode itulah saya mencoba meniru ritme hujan, membiarkan diri melambat, meresapi keadaan dengan tenang, dan tidak memaksakan diri untuk terus berlari. Saat saya berani mengambil langkah ini, produktivitas saya tidak menurun. Sebaliknya, ia menjadi lebih terarah dan lebih berkualitas. Saya menemukan bahwa jeda yang tepat dapat menghasilkan kejernihan yang tidak mungkin hadir ketika saya berada dalam ritme yang terlalu cepat. Dalam refleksi yang lebih luas, saya menyadari bahwa banyak orang di sekitar saya mengalami kelelahan yang sama. Dunia modern menuntut banyak hal, sering tanpa memberi ruang untuk bernapas. Dalam suasana itu, hujan menjadi simbol pengingat agar kita tidak melupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk berhenti, diam, dan memulihkan diri. Keseimbangan antara bekerja dan beristirahat bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan agar kita dapat bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, saya memahami bahwa produktivitas sejati lahir dari ritme yang seimbang. Ritme yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga menghormati kebutuhan akan kelembutan. Hujan mengajarkan bahwa dunia tidak akan runtuh ketika kita melambat. Justru dalam perlambatan itulah kekuatan baru dipersiapkan. Dan melalui pemahaman ini, saya belajar bahwa bertahan sambil tumbuh bukan tentang bekerja tanpa henti, melainkan tentang mengetahui kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus membiarkan diri dipulihkan oleh keheningan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya semakin menyadari bahwa isu lingkungan bukan lagi sekadar topik diskusi ilmiah atau agenda organisasi internasional. Ia telah menjadi realitas yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Cuaca yang tidak menentu, suhu yang meningkat, serta bencana alam yang lebih sering terjadi, membuat saya memahami bahwa bumi berada dalam fase kritis. Di tengah kesadaran itu, hujan, yang dulu saya anggap sebagai fenomena alam biasa, perlahan berubah menjadi simbol penting bagi saya. Simbol regenerasi yang semakin langka, sekaligus pengingat bahwa alam terus menanggung konsekuensi dari tindakan manusia. Ada masa ketika hujan turun dengan rutin, mengikuti siklus yang dapat diprediksi. Namun kini pola itu berubah. Hujan bisa datang terlalu deras atau tidak turun sama sekali dalam waktu yang panjang. Saya menyadari bahwa ketidakteraturan ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah refleksi dari ketidakseimbangan yang kita ciptakan. Ironisnya, pada saat kita membutuhkan regenerasi untuk memulihkan bumi, kita justru terus mengeksploitasi tanpa memberi kesempatan bagi alam untuk bernapas. Dalam konteks itu, hujan menjadi metafora yang tajam. Ia hadir sebagai berkah, namun sekaligus sebagai peringatan ketika turun dengan cara yang tidak lagi wajar. Ketika saya merenungkan kembali hubungan manusia dengan lingkungan, saya mulai memahami bahwa modernisasi sering dibangun dengan mengorbankan keberlanjutan. Kita terbiasa mengambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Dalam kesibukan kota, saya pun pernah merasa jauh dari isu lingkungan, seakan-akan masalah tersebut hanya milik wilayah atau pihak tertentu. Namun lambat laun, tanda-tanda kerusakan mulai terlihat. Kualitas udara yang menurun, jam malam yang semakin panas, dan ekosistem yang tidak lagi stabil. Semua itu membuat saya sadar bahwa regenerasi bukan sekadar proses alam, tetapi tanggung jawab bersama. Hujan dalam hidup saya kemudian menjadi simbol dari dua hal, kerentanan bumi dan peluang pemulihan. Setiap kali hujan turun, saya merasakan bahwa bumi sedang berusaha memperbaiki dirinya, meski proses itu sering berlangsung dalam kondisi yang semakin sulit akibat intervensi manusia. Dari sini saya belajar bahwa manusia pun memiliki kapasitas yang sama, kapasitas untuk memulihkan diri, meski berada dalam kondisi yang tidak ideal. Seperti tanah yang kembali subur setelah menerima curahan air, kita pun dapat memulihkan diri dari tekanan hidup jika bersedia memberi ruang bagi proses itu. Refleksi ini memperluas cara pandang saya tentang keberlanjutan. Saya menyadari bahwa regenerasi bukan hanya urusan alam, tetapi juga urusan manusia sebagai individu. Kita sering memaksakan diri untuk terus bergerak, tanpa menyadari bahwa kelelahan yang tidak tertangani dapat mengikis kualitas hidup. Alam mengajarkan bahwa siklus pemulihan adalah bagian esensial dari keberlanjutan. Bumi membutuhkan waktu untuk memperbaiki dirinya, dan begitu pula manusia. Ada kesamaan yang tidak terhindarkan antara ritme alam dan ritme kehidupan. Pada akhirnya, hujan mengajarkan saya bahwa keberlanjutan, baik bagi bumi maupun bagi diri saya sendiri, bergantung pada kemampuan untuk menghargai proses regenerasi. Tanpa itu, tidak ada pertumbuhan yang dapat bertahan. Dan dalam dunia modern yang sering lupa memberi ruang bagi pemulihan, pelajaran ini menjadi semakin penting. Hujan bukan lagi sekadar fenomena, tetapi sebuah pengingat bahwa untuk bertahan sambil tumbuh, kita harus belajar menghormati siklus alam dan siklus diri kita sendiri. Hujan, dengan segala ketidakpastian dan ketidakteraturannya, adalah metafora yang sangat tepat untuk hidup modern kita. Dalam kehidupan yang serba cepat, di mana arus informasi dan tuntutan sosial selalu bergerak tanpa henti, kita kerap dihadapkan pada situasi yang tak dapat kita prediksi. Kita tidak selalu tahu kapan badai akan datang, kapan hujan akan menimpa, atau seberapa deras ia akan membasahi jalan hidup kita. Namun disinilah letak pelajaran penting yang dibawa hujan, kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menunggu hingga badai berlalu, melainkan memahami dan menerima kenyataan bahwa hidup memiliki ritme sendiri yang tidak selalu dapat kita kendalikan. Seperti tetes demi tetes hujan yang menetes tanpa teratur, hidup memberi kita kejadian-kejadian yang kadang tidak masuk akal, namun semuanya memiliki tujuan untuk membentuk diri kita lebih kuat. Di zaman modern, kesabaran diuji melalui berbagai cara. Ketidakpastian ekonomi, persaingan pekerjaan, tekanan media sosial, hingga perubahan iklim sosial yang cepat memaksa kita untuk terus adaptif. Kita sering terjebak dalam ilusi kontrol, merasa bahwa segala sesuatu dapat diprediksi dan dikendalikan, namun kenyataannya tidak demikian. Disinilah hujan mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menerima bahwa beberapa hal memang berada di luar jangkauan kita. Kesabaran bukan berarti pasif atau menyerah. Ia adalah bentuk keberanian untuk bertahan, untuk tetap menata langkah, dan untuk percaya bahwa setelah hujan, ada waktu untuk tumbuh. Ketika hujan turun di kota yang sibuk, orang-orang berlarian mencari perlindungan. Ada yang cemas karena pakaian basah, ada yang tergesa-gesa untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Namun bagi mereka yang mampu menatap hujan tanpa rasa takut atau kemarahan, mereka belajar sesuatu yang lebih mendalam, bahwa kesulitan adalah bagian dari ritme kehidupan. Dalam kesabaran itu, kita menemukan diri kita sendiri, memahami kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Kita belajar untuk merangkul ketidakpastian, memahami bahwa setiap tetes hujan yang jatuh adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu linear, tetapi tetap dapat memberi pelajaran yang berarti. Di akhir hari, kesabaran yang kita latih melalui hujan ini menjadi pondasi untuk ketahanan emosional dan mental. Kita tidak lagi mengeluh atas hal-hal kecil yang tidak bisa kita kendalikan. Kita belajar untuk tetap tegak meski diterpa badai, dan kita mulai memahami bahwa
pertumbuhan sejati lahir dari ketenangan di tengah ketidakpastian. Hujan, dalam kebijaksanaannya yang sederhana, mengajarkan kita bahwa untuk bertahan dan tumbuh, kita harus memiliki kesabaran, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi terutama terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, mereka yang mampu bersabar dalam badai akan menemukan diri mereka lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi hujan-hujan berikutnya yang akan datang tanpa pemberitahuan. Di channel ini, kita bersama-sama menapaki jalan kehidupan, belajar dari setiap hujan, badai, dan matahari yang muncul kemudian. Setiap cerita, setiap refleksi, hadir untuk mengingatkan kita bahwa bertahan bukan berarti menyerah, dan tumbuh bukan berarti tanpa rintangan. Jika Anda ingin terus menemukan inspirasi untuk menghadapi ketidakpastian, menyemai kesabaran, dan menumbuhkan diri di tengah badai kehidupan, pastikan untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan mari bersama-sama melangkah dalam perjalanan ini. Hujan mungkin tak selalu indah, tapi ia selalu memberi pelajaran bagi mereka yang mau belajar.